Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Minggu Palma, 28 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Puteramu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu
dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur campur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala dan para ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan kita lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, Ia merendahkan diri, maka Allah mengagungkan Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Palma ini, seluruh gereja mengenangkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia datang sebagai utusan Allah, sebagai Mesias. Dia datang atas nama Tuhan dalam semarak kemuliaan dan kuasa, tetapi sebagai seorang yang sangat sederhana, yang membawa damai dan keadilan. Dia memasuki kota Yerusalem dengan kebesaran seorang raja, pemimpin agung, mengendarai keledai pinjaman. Orang-orang Yahudi membentangkan pakaiannya di jalan, memotong ranting-ranting hijau dan menyerukan, "Hosana Putra Daud." Inilah suatu pernyataan resmi yang dilakukan rakyat banyak dan disaksikan oleh seluruh umat Yahudi yang datang dari seluruh penjuru merayakan Paskah. Hanya Yesus yang pantas disebut Putra Daud, sebagai Mesias yang datang atas nama Tuhan, membawa kedamaian seperti yang pernah terjadi pada masa Daud, raja pilihan Allah. Namun, berselang beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi yang telah mengeluh-elukan dia sebagai raja, pada akhirnya menyoraki Yesus untuk disalibkan. Bahkan muridnya sendiri rela menjual gurunya, dan yang lain pergi tanpa berita meninggalkan dia sendiri. Kini Yesus harus menempuh penderitaan. Dia dinodai, diludahi, dicaci maki, dan diolok-olok orang ketika diinterogasi oleh Pilatus di ruang pengadilan. Dia dimahkotai duri, menanggung penderitaan menuju Golgota, dan Yesus menjalani semuanya tanpa mengeluh dan memberontak karena taat kepada kehendak Bapa dan rasa cintanya kepada kita semua. Walau mengalami derita yang hebat, hamba Yahweh itu tetap setia melaksanakan kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita sekalian pada hari Minggu Palma ini? Pertama, bersikap seperti Kristus yang mengosongkan diri dan taat sampai mati di salib. Yang pantas dan layak diteladani pada Yesus adalah kerendahan hati dan ketaatannya. Menjalani derita dengan tenang tanpa mengeluh dan menyerahkan semua yang dialaminya kepada Bapa. Hendaknya kita taat pada ajaran cinta kasih dengan rela berkorban demi kepentingan sesama, terutama mereka yang sakit dan yang menderita yang berada di sekitar kita. Kedua, Kristus adalah model dan contoh dalam penderitaan. Sengsara dan penderitaan yang dikisahkan Markus tidak meminta kita untuk memilih penderitaan sebagai nasib, melainkan untuk mengambil bagian dalam perjuangan Yesus, menerima dengan iman derita dan sengsara sebagai bagian yang utuh dari kehidupan manusia. Sengsara dan derita adalah pendakian
menuju kemuliaan Bapa. Ketiga, Yesus disambut sebagai Raja di depan kota Yerusalem. Hendaknya kita juga menyambut Yesus agar merajai hati kita dan tinggal serta hidup bersama kita. Yesus telah merendahkan diri, maka Allah mengagungkan Dia. Hosana Putera Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Palma. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.